mungkin orang tua memilih sekolah itu yang penting fasilitasnya bagus, kelasnya keren, mewah seperti itu Bu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu Bu ya. Betul. Antara perilaku dan ruang tuh saling terhubung. Perilaku mempengaruhi desain ruang juga akan nantinya mempengaruhi si penggunanya gitu. Kecanggihan yang sedang terjadi saat ini takutnya anak-anak tuh cenderung ke gadget gitu ya. Jadi kita masih pengen anak-anak tuh bisa mengeksplor lingkungan di sekitarnya gitu. Oke, halo teman-teman semua. Kita bertemu lagi pada podcast Binus Insight Talk, More Than Lesson, More Than Lecture. Oke, dengan saya di sini Ananta dari Prodi Desain Interior. Nah, hari ini kita kedatangan tamu yang spesial ya. Ada Ibu Brenisa. Selamat pagi Ibu Brenisa. Selamat pagi Pak Ananta. Oke. Nah, hari ini kita akan ngobrol-ngobrol menarik ini informasinya Bu. Nah, sebelum itu mungkin kita kenalan dulu. Mungkin bisa diceritakan Ibu Brenisa dari mana, sekolahnya seperti apa, expertise-nya seperti apa, seperti itu. Silakan Bu. Terima kasih Pak Ananta. Jadi saya adalah Brenisa, saya salah satu dosen di Desain Interior Binus Malang. Saya sudah hampir 4 tahun mengabdi dan mengajar di sini. Mungkin saya akan cerita singkat aja ya Pak untuk S1 dan S2 saya. Jadi S1 saya dari ISI Jogja, jurusan Desain Interior 2014 sampai 2018. Kemudian saya lanjut studi di S2 ITB jurusan desain tahun 2019 sampai 2021. Kemudian sebenarnya awalnya saya masih belum memutuskan untuk langsung lanjut jadi dosen, masih pengen jadi praktisi. Cuman mungkin takdir membawa saya kayaknya lebih senang aja daripada di dunia praktisi. Terus kemudian selama mengajar di Binus, selain mengajar, saya juga berkesempatan untuk meneliti di topik children environment. Gitu. Wah, menarik sekali nih Bu ya, perjalanan untuk pendidikannya. Nah, kita ada satu topik terkait children friendly learning environment Bu. Betul. Nah, ini sangat menarik ini Bu. Nah, kalau mendengar istilah ini, sebetulnya apa sih Bu yang langsung terbayang di benak Bu Brenisa? Kalau pada umumnya sih ruang sekolah itu kan gambarannya adalah ruang yang bersih, yang rapi, yang bagus, yang warna-warni kalau untuk anak ya. Jadi kemudian juga ada fasilitas bermain yang lengkap gitu. Itu juga nggak salah sebenarnya. Tapi kalau dari sudut pandang saya, karena saya juga sudah cukup nyemplung lama di sini ya, kurang lebih kalau dihitung dari S2 sampai sekarang 5 tahun lah. Ruang belajar yang ramah anak itu adalah ruang yang dimana lingkungan itu tuh nggak hanya seputar berkutat di ruang tertutup yaitu kelas, tapi juga ruang belajar yang bisa memicu kreativitas anak-anak, bisa memunculkan rasa ingin tahu anak-anak, dan sehingga anak-anak tuh bisa lebih nyaman dan bereksplor di lingkungannya gitu. Oke, ya berarti kalau saya pandangan secara umum ya, memang kalau mungkin orang tua memilih sekolah itu yang penting fasilitasnya bagus, kelasnya keren, mewah seperti itu Bu ya. Tapi ternyata tidak seperti itu Bu ya. Betul. Karena ternyata fokusnya kepada anak sebetulnya ya. Jadi anak itu belum tentu dia nyaman ketika melihat ruangan yang harus mewah, bagus seperti itu Bu ya. Oke. Nah, kalau begitu Bu, menurut Ibu Brenisa, nah ruang belajar yang paling disukai anak-anak seperti apa Bu ya? Kalau kita melihat sudut pandang anak-anak pertama kali, pasti kan anak-anak kita nggak membahas tentang ruang kelas. Misalkan anak-anak ke mall terus ke tempat bermain, kan pasti mereka lebih senang dengan warna-warna yang cerah, bentukan-bentukan yang lebih menarik, yang familiar gitu ya kalau untuk anak-anak. Tapi kalau untuk peneliti atau mungkin desainer yang sudah cukup lama berada di lingkungan itu, yang paling perlu diperhatikan adalah bagaimana desain itu tuh bisa merespon perilaku pengguna, yaitu khususnya anak-anak. Bagaimana kita tuh harus mempertimbangkan gimana sih anak-anak tuh perilakunya selama di kelas, apakah cenderung aktif, disesuaikan sama perkembangannya. Misalkan kalau usia kelas 1 sampai 2 tuh desainnya harus gimana, kelas 3 sampai 4 harus gimana, kelas 5 dan 6 gimana, itu beda-beda kita merespon ruangannya gitu. Jadi harus mempertimbangkan itu dan ergonomisnya. Ekonomis, berarti ibaratnya itu kita membayangkan diri kita jadi anak-anak lagi gitu Bu ya, kalau kita mendesainnya. Kalau kita jadi anak-anak itu kita senangnya seperti apa? Mungkin apakah dari warnanya, bentuknya seperti itu Bu ya. Oke, luar biasa. Nah, kalau begitu Bu, nah apakah ruang kelas itu bisa mempengaruhi semangat belajar anak Bu?
Iya, betul. Sangat bisa mempengaruhi semangat belajar anak. Karena kan sebenarnya anak-anak itu sensoriknya masih sangat sensitif ya, Pak. Mudah sekali ke-trigger dengan lingkungan di sekitarnya. Entah itu misalkan anak-anak pengennya fokus tapi teman-temannya usil, itu kan juga ke-trigger. Jadi bukan hanya tentang lingkungannya tapi juga teman-temannya gitu. Jadi kenapa kok ruang belajar itu bisa memicu semangat? Ya kita harus mempertimbangkan semuanya itu. Oke, Bu. Gitu. Oke. Nah, sekarang seperti ini, Bu. Kalau dibandingkan zaman dulu kita sekolah, Bu ya. Nah, ini mungkin kan Bu Denisa kan bisa Oke. membandingkan ya, karena kan dibilang muda ya enggak, tapi dibilang tua kan juga enggak, Bu. Artinya sudah merasakan kita ketika dulu seperti kita kecil seperti apa sekolahnya Iya, sampai betul. sekarang, bahkan Bu Denisa jadi pengajar, pasti kan bisa membandingkan ya, Bu ya. Betul. Nah, yang paling perlu diubah dari desain ruang belajar saat ini seperti apa, Bu? Oke. Nah, biasanya kan kita kalau zaman dulu ya mungkin sekolah-sekolah yang modern saat ini sudah menerapkan ruang-ruang yang lebih fleksibel dan demokratis sebenarnya. Tapi kalau sekolah-sekolah zaman kita dulu ya, Pak, biasanya penataan ruangannya itu dia linear, memanjang dari dari belakang ke depan, terus hanya memandang satu arah gitu kan ke papan tulis, dan sumber utamanya adalah dari guru. Nah, tapi kelemahannya dari ruang kelas zaman dulunya kita adalah ruang kelas cenderung menjadi pasif kan anak-anaknya gitu. Jadi sebaiknya kalau ruang kelas yang lagi tren saat ini adalah gimana caranya kita bisa menerapkan tata ruang yang lebih fleksibel, yang lebih adaptif dan juga mungkin modular. Karena kalau kita membahas tentang anak-anak itu kan kegiatannya tuh nggak masuk langsung belajar, tapi mereka juga ada ice breaking dulu, doa dulu, kemudian juga baru belajar, terus bermain mungkin di tengah-tengah. Dan kadang-kadang mereka kalau misalkan di sekolah-sekolah urban gitu kan lingkungannya sempit ya, nggak ada lahan terbuka hijau gitu. Jadi kadang-kadang mereka juga bermainnya di dalam kelas. Jadi sebaiknya penataan ruang kelas itu juga disesuaikan dengan aktivitas pembelajaran dan kurikulumnya gitu. Jadi lebih adaptif dan fleksibel gitu. Oke, berarti kata kuncinya lebih adaptif dan fleksibel ya, Bu ya. Betul. Saya ingat dulu kalau sekolah itu hari Senin harus duduk di mana, besoknya giliran, atau yang paling tanda kutip malas di belakang aja deh. Iya, Nah, sekarang betul. harusnya tidak seperti itu, Bu ya. Betul. Berarti ruang kelas itu harus adaptif dan fleksibel. Jadi menyesuaikan kondisi seperti apa, kelas bisa dirubah seperti itu. Betul. Oke. Keren. Nah, berikutnya, Bu. Nah, ada warna-warni, lalu dekorasi atau tata letak ruang. Nah, ini mana yang paling berpengaruh untuk membuat anak betah belajar, Bu? Oke. Kalau membahas tentang betah belajar ya, kalau tentang betah belajar kita harus mempertimbangkan pertama kali biasanya desainer itu akan merancang atau memutuskan penataan layout atau furniture yang di dalamnya. Entah itu furniture ataupun juga perabot-perabot pendukungnya dan juga ergonomis. Karena kenapa? Misalkan kita sesimpel mendesain ruang kursi, misalkan kita mendesain furniture kursi atau meja yang nggak sesuai ergonomisnya anak-anak, kan takutnya anak-anak jadi lelah belajar, gampang capek atau mungkin menunduk atau terlalu tinggi gitu. Terus kemudian juga kita perlu mempertimbangkan sesimpel juga kita harus merancang rak-rak yang mudah dijangkau untuk anak-anak juga. Jadi dia juga bisa berpartisipasi aktif di dalam kelas itu. Jadi bisa mandiri juga. Misalkan dia butuh apa, bisa ngambil sendiri gitu. Oke. Ergonominya, Bu ya, penting juga ya. Jadi ibaratnya sudah pelajarannya susah, kursinya nggak enak, nah itu makin pusing lagi tambah anak-anak, Bu bosen ya. anak-anak juga. Oke. Baik. Nah, menurut pengalaman Ibu Denisa ya, nah, kesalahan apa yang sering terjadi saat mendesain ruang untuk anak-anak, Bu? Oke, biasanya desainer itu tuh dia mementingkan egonya. Kadang-kadang, nggak semuanya, tapi kadang-kadang desainer itu mementingkan egonya, hanya memikirkan estetika, hanya memikirkan warna, material, cahaya gitu mungkin. Tapi itu juga penting sebenarnya. Tapi yang perlu kita tahu adalah kita harus mulai kita harus memulai dari sudut pandangnya anak-anak itu. Oke. Gitu, gimana ya dia kebiasaannya, gimana ya dia interaksi sesama teman gitu. Sebenarnya selain children friendly, saya juga lebih fokusnya ke perilaku anak. Jadi setiap anak tuh saya teliti gitu. Jadi
antara perilaku dan ruang tuh saling terhubung. Perilaku mempengaruhi desain ruang juga akan nantinya mempengaruhi si penggunanya gitu. Oke. Oh iya, Ibu expertise-nya terkait desain untuk ruangan anak, Bu ya. Berarti memang Ibu meneliti masing-masing anak seperti ini, lalu perilakunya seperti itu, Bu jadinya, Betul, Bu ya. betul. Oke. Nah, berikutnya, Bu. Nah, ini terakhir, Bu ya. Satu kata, Bu. Tapi jangan satu ya, Bu, yang panjang ya. Untuk menggambarkan lingkungan belajar yang ideal bagi anak itu seperti apa, Bu? Tadi sebenarnya sudah sempat disinggung sama kita berdua ya Pak, yang fleksibel, yang adaptif dan membebaskan. Kalau sekarang kan yang lagi hits adalah istilah sekolah alam. Gimana? Iya, sekolah alam. Gimana sih caranya biar anak-anak tuh lebih bereksplorasi ke lingkungan sekitarnya? Karena kan kita juga dengan kecanggihan yang sedang terjadi saat ini, takutnya anak-anak tuh cenderung ke gadget gitu ya. Jadi kita masih pengen anak-anak tuh bisa mengeksplor lingkungan di sekitarnya gitu. Oke, luar biasa Bu ya. Nah ini jadi cukup membuka pikiran juga Bu terkait ternyata mendesain interior terutama untuk anak itu tidak bisa disamakan ketika mendesain ruangan untuk orang dewasa. Betul, ya Bu ya. Dan anak-anaknya juga beda-beda tahapannya. Betul, punya dunianya sendiri ya. Oke. Nah ini banyak sekali Bu informasi yang kita dapatkan di sini bagaimana kita merancang children friendly learning environment yang ternyata itu sangat penting ya Bu ya, mempengaruhi semangat anak, bagaimana anak itu berhasil dalam belajar. Ternyata betul. Desain interior ruangan itu juga sangat berpengaruh. Betul. Sama satu lagi Pak, sekarang tuh juga ada yang namanya sekolah non formal. Jadi sekolah non formal itu biasanya dia mengacu pada kurikulum yang inklusif, di mana anak-anak yang mempunyai karakteristik punya keunikan berpikir atau neurodiversity itu bisa diusahakan bisa untuk bergabung dengan siswa yang normal gitu. Jadi itu juga treatmentnya akan beda lagi. Gitu. Oke, menarik sekali Bu. Cuman ini karena waktunya yang cuman sedikit ya. Jadi tapi ini informasinya sangat banyak sekali yang didapatkan. Terima kasih Pak. Terima kasih atas informasinya. Oke, teman-teman semua. Jadi itu adalah terkait bagaimana children friendly learning environment bersama Ibu Brenisa. Semoga podcast ini bermanfaat untuk semuanya. Terima kasih. Terima kasih semuanya.